Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh Eswum dengan NIM 253135736809. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program studi Bahasa Arab di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 21 Palembang dengan materi At-Ta'arufu, yaitu perkenalan dalam bahasa Arab. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayatullah wa talibah. Qabla sanata'allam fi hadzal yaum hayya naqra'u doa. Doa dimulai. Selesai. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana fi amanillah. Baik, ayatullah wa talibah. Al-an sanata'allam al-lughatul arabiyyah. Mada nata'allam al-lughatul arabiyyah. Mada darsun al-an? Al-lughatul arabiyyah. Baik, hari ini kita belajar bahasa Arab. Sebelum kita belajar bahasa Arab, Bapak akan cek kehadiran di kelas kalian. Oke, apakah semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya hadir. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bahasa Arab, yaitu yang berjudul At-Ta'arufu. Apa? Sebelum kita mulai, Bapak akan bertanya, adakah yang tahu apa arti At-Ta'arufu? Silakan Ardi. Perkenalan, Pak. Perkenalan. Jadi bahasa Arabnya perkenalan adalah At-Ta'arufu. Paham? Paham tuh? Sebelum kita belajar, agar kita semangat, kita awali dengan tepuk semangat. Siap? Iya. Oke, semuanya tepuk semangat. Ya. Oke, semua. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan menjelaskan materi tentang bahasa Arab. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kita menyapa orang, kemudian mengucapkan selamat pagi. Nah, hari ini kita akan lebih lengkap lagi bagaimana kita bisa berdialog dengan bahasa Arab untuk perkenalan, baik memperkenalkan diri atau berkenal dengan orang lain. Baik, sebelum kita belajar, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini judulnya ya, At-Ta'arufu, perkenalan. Betul tadi Adi yang katakan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yaitu agar siswa bisa menentukan informasi yang terdapat di dalam teks Arab, apa saja, bagaimana kosakata dalam perkenalan bahasa Arab. Dan yang kedua, bisa mengungkapkan gagasan secara monolog atau dialog ketika ada percakapan atau teks bahasa Arab. Yang ketiga, menganalisis teks Arab ataupun video yang akan ditampilkan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang keempat, mengungkap gagasan secara monolog atau dialog. Terakhir, menyusun teks tertulis, membuat teks tertulis tentang dialog sederhana dalam bahasa Arab. Paham tuh? Oke, baik. Selanjutnya, mari kita lihat materi sebentar. Pengertian ta'aruf. Ta'aruf berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata arafa ya'rifu, artinya mengenal, mengetahui. Orang yang belum tahu, kemudian dia bertemu dan mengenalkan diri, kemudian saling memperkenalkan diri, maka akan menjadi tahu. Tadinya tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Baik, selanjutnya
Kita langsung saja. Apa yang akan dikenalkan dalam perkenalan? Pertama, sudah tentu pasti yaitu nama. Nah, ada yang tahu bahasa Arabnya nama? Belum tahu? Belum. Oke, baik. Nama dalam bahasa Arab adalah ismun. Ulangi, ismun. Ya, ismun. Baik. Kemudian ada lagi perkenalan. Setelah nama biasanya menanyakan hobinya apa. Dalam bahasa Arab, hobi yaitu bahasa Arabnya hiwayatun. Ya, hiwayatun. Oke, selanjutnya ada alamat, ada keluarga dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Baik, selanjutnya jenis-jenis perkenalan. Di dalam bahasa Indonesia ada perkenalan itu misalnya menanyakan nama, kemudian setelah itu mengucapkan kalimat terima kasih. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Ya. Perhatikan anak-anak sekalian, ini ada jenis-jenis ta'arufu. Pertama ada al-uslub atau uslubul haya wa tarhib, yaitu tentang penghormatan dalam menyapa. Maka kita menyapa dalam bahasa Arab harus dengan rasa hormat. Misalnya apa kabar, siapa namamu, tapi dalam bahasa Arab. Baik. Kemudian yang kedua ada uslub syukru atau syukron atau terima kasih. Ketika kita ngobrol pakai bahasa Arab, biasanya kita selesai kemudian ucapkan terima kasih. Nah, dalam bahasa Arab nanti apa bahasa Arabnya terima kasih? Nanti kita akan jelaskan. Yang ketiga ada yang namanya ista'zin atau ista'zana, yaitu meminta izin. Contoh, misalnya kalau sedang belajar mau keluar, ya, mau keluar dari pelajaran, misalnya mau ke kamar mandi, mau ke tempat apapun. Ketika belajar bahasa Arab bisa menggunakan kalimat izin dalam bahasa Arab. Nanti kita ajarkan atau kita cari sama-sama analisanya bahasa Arab izin bagaimana. Selanjutnya yang keempat yaitu uslub i'tidar, tentang meminta maaf. Misalnya ketika kita ngobrol ada salah ucap, maka kita ucapkan minta maaf. Dalam bahasa Arab kata maaf biasanya sering kita dengar apa? Afwan. Ya, pernah dengar ya? Afwan. Misalnya kita salah ucap, misalnya kita akan ucapkan afwan. Sebenarnya banyak kalimat yang lain, tapi yang umum kalimat afwan. Kemudian yang terakhir yaitu uslub wadah, perpisahan. Sudah ngobrol-ngobrol biasanya mau berpisah, ya kan? Kalau bahasa kita biasanya sampai jumpa atau bye-bye. Nah, dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan kalimat ilal liko. Coba ucapkan sama-sama, ilal liko. Nah, itu nanti dijawab oleh lawannya dengan ma'as salamah. Apa? Ma'as salamah. Baik, sampai sini paham? Paham, Pung? Masih semangat? Iya, semangat dong. Harus semangat ya. Kita lanjut. Selanjutnya, nah ini uslub yang pertama, kosakata. Perhatikan. Nanti kalian analisa kata-katanya sambil dibaca, sambil diingat-ingat. Ya, nanti ada Bapak tanya satu-satu. Minimal kalian paham dari pelajaran hari ini, ada yang kalian hafal. Coba kita baca sama-sama ya. Dari kalimat yang atas. Nah, ini sudah semuanya hafal pasti nih. Kalimat assalamu alaikum, artinya keselamatan untuk kalian. Yang kedua ada as'adallahu sobahak, semoga pagi Anda menyenangkan. Biasanya kalau yang sering kita umum dengar itu kalimat yang ketiga ini, sobahul khair. Apa arti sobahul khair? Ya, itu kan menyapa, ya, menyapa. Kemudian dijawab dengan sobahul nur, sobahul khair, sobahul nur, dan selanjutnya dan seterusnya. Di sini banyak ada kalimat marhaban, welcome. Nah, itu dalam bahasa Inggris. Marhaban. Marhaban, selamat datang. Kemudian ada ahlan wa sahlan, juga sama. Untuk mengungkapkan orang ketika ketemu, ahlan wa sahlan, menyambut selamat datang. Nah, selanjutnya ada selain selamat pagi, ada selamat sore. Mudah saja anak-anak perhatikan. Ada kalimat khair, ada kalimat sobah.
untuk selamat pagi, sobahul khair. Kalau sore kita ganti sobahnya dengan masaun khair. Masa itu artinya sore. Kemudian kalau malam ganti saja dengan kalimat lail, ya, tapi tidak pakai khair dia, pakai sa'ada atau sa'idah, lailatus sa'idah. Maknanya sama, selamat malam. Nah, ini kelihatan? Kelihatan ya? Baik, yang pertama. Yang kedua, uslub syukur. Nah, uslub syukur ini kalimat ucapan terima kasih dalam bahasa Arab. Biasanya di sini kita sering dengar orang mengucapkan kalimat syukron. Apa? Syukron. Artinya? Terima kasih. Kalau misalnya terima kasih banyak, ada yang tahu? Ditambahin saja syukron kasiron. Syukron kasih. Ya, di sini ada ya. Ada di sini syukron jazilan, syukron kasiron. Nah, sama. Ya. Kemudian kalimat syukron yang lainnya. Ketika ada orang mengatakan syukron, maka dijawab dengan kalimat afwan. Artinya sama. Selanjutnya yang ketiga, yaitu istazan atau istazin, kalimat izin, ungkapan untuk kita ketika mau izin, ketika mengobrol. Ya. Ini banyak ya, misalnya istazinu atau boleh juga ismahuli, izinkan saya, ismahuli saat takallama bil lughatil arabiyyah, izinkan saya akan berbicara dalam bahasa Arab, boleh. Atau di sini ada juga toyib. Ini kita sering dengar kalimat toyib, bukan mentoyib, tapi toyib itu maksudnya ya tentu, kata oke, adalah dalam bahasa kita. Ya, misalnya kalau bapak lagi ngomong, baik, ayatullah buat tolibat, baik, anak-anak sekalian, seperti itu. Itu kalau dalam bahasa Arab toyib, tapi bukan bang toyib. Paham? Oke. Baik, selanjutnya uslub iktidar, yaitu untuk kalimat maaf. Afwan, kalimat maaf. Tapi sebenarnya yang paling tepat dalam bahasa Arab kalimat maaf itu adalah asif. Hanya panjang, asif. Sama-sama sebut asif. Asif itu maaf. Kemudian ada lagi yang lainnya, misalnya di sini apa nih? A'tadir. Sama-sama, a'tadir. Kalau asif dijawabnya la ba'sadi. Tanya Zaki, ana asif ziddan. Aku minta maafnya. Apa jawabnya? La ba'sadi. Tidak apa. Kalau bahasa Inggrisnya no problem. Jelas? Iya, jadi dalam bahasa Arab juga ada, sama ya, istilah-istilah itu. Ketika ada orang misalnya minta maaf, kita jawabnya la ba'sa. Enggak apa-apa. Kalau bahasa Palembang enggak apa-apa. Yang kelima, ini yang terakhir adalah uslub pada perpisahan. Yang tadi ya, kata Bapak, perpisahan itu ada kalimat di sini. Ilal liko, sampai jumpa. Ilal liko, sampai jumpa. Jawabnya boleh ma'assalama atau boleh yang lainnya. Di sini ada fi amanillah, ada jawabnya ilal liko juga boleh. Ini ma'assalama juga boleh. Nah, ini ungkapan untuk berpisah ketika selesai berdialog atau ngobrol ketemu dengan teman atau dengan orang lain dalam bahasa Arab. Sampai sini paham untuk berbagai macam kalimat ta'aruf? Jelas? Baik, kalau jelas, mari kita lihat selanjutnya. Ini kata-kata yang sangat penting ya untuk sapaan dalam materi ta'aruf, bahwasanya tujuannya adalah agar memudahkan dalam menggunakan kata-kata atau dalam bahasa Arab. Siswa harus menghafal. Bahasa itu harus dihafal, tidak bisa dia ditulis saja, tidak bisa dia hanya dipajang saja, tapi harus dibaca, diulang-ulang, dihafalkan dan dipraktekkan dengan teman. Oke, sekarang kita lihat ya, di sini ada salah satu contoh dialog perkenalan. Di sini ada dua orang. Yang pertama namanya siapa ini? Yang kedua? Nah, ada Ahmad
berarti sama-sama laki-laki. Kita lihat percakapan sederhana. Ahmad mengucap kalimat Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Kemudian Ahmad mengenalkan dirinya, Ismi Ahmad, artinya nama saya Ahmad. Nanti kalian bisa praktekkan, misalnya Ismi Zaki, coba Ismi Zaki. Ismi Ardi. Nah, itu memperkenalkan diri. Nama saya Zaki, nama saya Ardi. Paham tuh? Selanjutnya, kemudian dia bertanya lagi dengan lawannya, Mas Muka. Mas Muka dari kata Man Ismuka, disingkat menjadi Mas Muka. Artinya siapa namamu? Dijawab oleh Ali, Ismi Ali. Setelah menanya nama, biasanya perkenalan itu bertanya dia dari mana asalnya. Biasanya ya, kalau ketemu orang baru kan ditanya. Misal, min aina anta, sama-sama. Min aina anta, artinya dari mana kamu berasal? Dijawab oleh si Ali, ana min Jakarta. Saya dari Jakarta. Setelah itu, biasakan ketika kita sudah menyebutkan identitas tempat tinggal kita atau asal kita, tanya kembali biar dialognya itu hidup. Artinya tidak satu arah, berarti dua arah. Sama-sama saling ingin tahu. Karena dasar daripada ta'aruf itu kita adalah ingin tahu. Ini siapa sih, namanya siapa, asalnya dari mana. Dalam bahasa Arab cukup ditambahkan dengan kalimat wa anta. Tidak harus kita nanya lagi min aina anta, cukup kalimat wa anta. Kamu dari mana juga, kayak itu bahasanya. Dijawablah oleh Ahmad, ana min Palembang. Kebetulan si Ahmad ini wong Palembang. Kalau wong Palembang artinya wong Kitogalo. Paham ya? Iya. Kemudian tasyarrafna, aku senang berjumpa denganmu. Dijawab. Kemudian tasyarrafna bik, ya sama, senang juga. Kemudian, nah ini kalimat yang tadi ya, perpisahan. Setelah perkenalan ada kalimat perpisahan. Apa kalimatnya? Ilal liko. Ilal liko, sampai jumpa. Dijawab oleh si Ahmad, ma'as salam. Ada gambaran? Sudah terbayang bagaimana berdialog pakai bahasa Arab? Kira-kira bisa? Bisa ya? Oke, kalau bisa kita lihat lagi contoh yang kedua. Kita lihat video percakapan bahasa Arab. Kalian perhatikan, tugasnya adalah yang pertama menganalisis apa saja kata-kata yang ada di dalam video ini. Kemudian setelah itu kalian tuliskan di lembar kerja, nanti Bapak bagikan ya. Nah, Bapak bagikan dulu kertasnya. Nanti ditulis, silakan per kelompok, satu kelompok ditulis apa yang kamu dapat dari video yang akan Bapak putarkan. Oke, baik. Agar kalian bisa menuliskannya dengan benar dan juga tidak ada yang terlewat, kerjasama. Jadi nanti berbagi ya, misalnya satu orang mengingat kalimat yang pertama, satu orang lagi yang keduanya, langsung ditulis di situ plus dengan maknanya. Jadi bahasa Arabnya apa, maknanya apa. Ini video tentang perkenalan atau at-ta'aruf. Siap? Siap kita menonton video? Iya. Oke, kita lihat videonya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki? Oh, belum tampil ya? Oke. Kita perbaiki dulu, tunggu sebentar. Oke, belum. Nah, ini ya.
Nanti di video itu ada macam-macam kalimat dalam bahasa Arab tentang perkenalan. Nah, kalian bisa dicatat kosakatanya. Nah, ini ya. Kalian bisa mencatat kosakatanya, kemudian dituliskan di lembar kerja itu, dan nanti diskusikan apakah sudah betul atau tidak. Oke. Ismi Zainab wa Ismi Iman Ahlan Zainab Ahlan ya Maya Min aina anti ya Zainab Ana tajabaka wa anti Ana Muhammad Aina taskunina an-anjiyatullah أخلق الشيء لما رقمه 5 وأنت أشكر في شيء قبل حتى رقم 7 أيها تدرسين الذين أحدثوا بالبحر الله من المدرسة المتوسطة الحكومية الواحدة جاتا وأنت الرسول بالقصر الواحد من المدرسة المتوسطة الواحدة مبني ما يريد يا زينب رواية شاكرة منها شهادة أقوى وأنا روايتي كثيرة العدد منها الكتاب Wahyu ya Zainab Adana aku Hanifah wa aku Adana aku Hanifah Ana Rasulullah Ma'al-Nabi wa ana kadana Nabi Kuliaya Masalah. Oke. Sudah jelas atau mau sekali lagi? Bagaimana? Sekali lagi ya, yang sebentar yang di depannya saja ya. Ya, nah, itu nanti kalian tulis kosakatanya, kemudian dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi ada kaifa haluki. Nah, itu menanyakan apa namanya? Kabar dalam bahasa Arab. Kaifa haluki, kemudian dijawab bi khairin, alhamdulillah. Boleh seperti itu atau dibalik alhamdulillah bi khair. Sama ya, artinya maksudnya adalah baik-baik saja. Oke. Silakan kalian tulis kosakatanya apa namanya di lembar kerjasama ya, satu orang satu bisa ditulis di situ. Setelah itu nanti kalau kalian misalnya kesulitan untuk artinya, nah boleh bertanya. Misalnya dari kosakata tadi ada kalimat Pak ini tidak tahu, silakan ditanyakan. Boleh ya. Ada kalimat kaifa haluk, ada kalimat yang lainnya, silakan dikerjakan. Ya. Bapak beri waktu 5 menit untuk mencatat kosakatanya. Ya. Kerjasama ya, karena ada penilaian kolaborasi kerjasama. Nanti Bapak nilai. Ya, kosakata yang ada di sana silakan kalian dapatnya berapa tuliskan. Misalnya dapatnya 10, dapatnya 5, boleh ya. Nah, nanti setelah itu ditulis di situ, nanti dijelaskan ke depan atau dijelaskan di kelompoknya masing-masing. Karena tidak semua nanti dapat kosakatanya. Mungkin ada yang dapat 5, ada yang dapat 6. Nah, silakan dicari ya. Oke. Boleh kalau ada kamus bahasa Arab, boleh dibuka kamusnya. Cari apa? Misalnya ma'assalamah tadi apa artinya ditulis ya. Oke. Baik.
Ada yang mau ditanyakan dari kosakata? Yang tidak tahu boleh tanya dengan Bapak. Apa contohnya misalnya dari tadi? Ya boleh. Apa kalimat apa? Apa tanpa kalimat minta izin ke WC. Oh, minta izin, misalnya kalimat dalam bahasa Arab. Nah, boleh. Itu juga termasuk bagian daripada materi perkenalan. Misalnya, saya mau izin keluar ke kamar mandi. Nah, dalam bahasa Arabnya, ana astazin ila hammam. Coba ulangi. Ana astazin ila hammam. Ila hammam. Ana saya astazin yang tadi ya, saya izin ila ke, kemudian hammam itu kamar mandi atau WC. Paham dong? Silakan ditulis. Kelompok yang di sini ada kesulitan? Nah, boleh. Baik, kaifa halu. Nah, itu kalimat perkenalan untuk menanyakan kabar. Jadi kaifa bagaimana, halu kabar. Haluka untuk laki-laki, haluki untuk perempuan. Jadi kalau kamu ketemu dengan sama-sama perempuan, kaifa haluki. Boleh ya? Siapa namanya? Nabila, bagus. Ya. Oke, yang ini. Kalau kalimat ma'anta itu tadi apa, Pak? Nah, kalau ada percakapan, kemudian kan misalnya bertanya nih, min aina anta, ana min Jakarta. Kemudian setelah itu dia mau tanya kembali, tidak harus mengulang min aina anta, cukup ditambahkan wa anta dan kamu. Maksudnya di situ sudah mengganti kalimat min aina. Kamu juga dari mana? Itu. Maka cukup di kalimat wa anta. Bahasa terjemahannya adalah dan kamu, maksudnya kamu dari mana? Maka dijawab ana min Palembang. Misalnya seperti itu ya. Nah, seperti contoh yang di teks pertama dalam bahasa Arab. Oke, siapa namanya? Rati, bagus. Tulis ya di situ, nanti dipresentasikan per kelompok masing-masing. Oke, waktunya masih. Silakan Zaki. Apa? Bahasa Arabnya hobi, Pak. Tadi ada di situ ya, di teks itu percakapan bertanya tentang maga hiwayatuki. Itu bertanya tentang hobi. Jadi bahasa Arabnya hobi adalah hiwayatun. Apa? Sebutkan sama-sama. Ya, jadi ujungnya ditambahin kalimat hiwayatuki. Ada ki berarti untuk perempuan. Bertanya, apa hobi kamu perempuan? Kalau laki-laki, hiwayatuka. Cukup tambahkan ka. Seperti itu ya. Jadi dalam bahasa Arab, silakan sambil mencari, Bapak jelaskan. Ada yang namanya kata ganti untuk laki-laki dan kata ganti untuk perempuan. Misalnya tadi bertanya hiwayatun, mada hiwayatuka. Kalau ka dia untuk laki, kalau ki untuk perempuan. Jadi ada anta, anti, itu kan seperti itu. Kemudian hiwayatuka, hiwayatuki. Kan jawab di sini hiwayati hobi saya. Kalau saya dalam bahasa Arab cukup ditambahkan di kalimat isim itu atau kata bendanya itu ditambahkan huruf ya mati. Misalnya hobi hiwayatun menjadi hiwayah. Di hobi saya apa misalnya membaca, misalnya qiraatul kitab atau qiraatul Quran, membaca Al-Quran dan seterusnya. Paham dong? Baik, waktunya 1 menit lagi, silakan. Setelah itu nanti Bapak tanya per kelompok ya, di tempatnya saja sebutkan dapat berapa kosakata dari video yang kalian tonton tadi, dianalisa ada berapa video kosakatanya. Kelompok 1 sudah dapat? Ada berapa? Coba sebutkan. Ada 9. Ya, sebutkan diantaranya. 1. Mas Muki. Mas Muki artinya Siapa namanya? siapa namamu. Kemudian Kaifa halu. kaifa halu.
Bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaanmu? Oke, betul. Ismi. Nama Ismi, nama saya, betul. saya. Min aina anta. Min aina anta artinya Dari mana kamu? dari mana kamu? Ana min. Saya dari. Ya, betul. Ahlan wa sahlan. Iya, betul. Oke, cukup. Bagus. Kita kasih tepuk tangan kelompok 1 ya. Dapat 9 kosakata. Kelompok lainnya siapa? Kelompok ini. Nah, ya. Kelompok berapa nih? 1, 2, 3, 4. Dapat berapa kosakata? 15. Ada 15. Banyak. Kasih tepuk tangan dulu dong. Bagus ya. Kelompok ini. Silakan. Sebutkan diantaranya apa? Sama Kaifa Haluk itu apa kabarnya? Kaifa haluk, apa kabarmu? Betul. Ya, terus? Mas Buki, siapa namamu? Iya, betul. Alhamdulillah bihoir. Alhamdulillah saya baik. Baik, ya betul. Ahlan ini sama-sama. Sama-sama, betul. Min aina anta, dari mana asalmu? Ya betul. Aina tadlusina, di mana kamu belajar? Oke, betul. Ya, bagus, cukup ya. Selanjutnya kelompok yang lainnya dapat berapa? Yang ini kelompok 3 dapat 10. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kita sebutkan yang lain dari yang itu saja, 2 saja. Misalnya yang terakhir apa? Ahlan wa sahlan artinya apa? Selamat datang. Kemudian ahlan bi sama-sama. Jadi ketika orang datang ke rumah ahlan wa sahlan, maka kita jawab ahlan bi. Bagus. Oke. Kelompok 2 dapat berapa? 13. Masya Allah, bagus. Oke, sebutkan 2 saja. Yang lain dari yang lainnya. Coba. Yang pertama itu anak Askunu, saya tinggal. Askunu artinya tinggal. Misalnya kita mau ditanya orang, tinggal di mana kamu dalam bahasa Arab? Aina taskunu, maka jawab askunu fi. Saya tinggal di, sebutkan tempatnya. Misalnya saya tinggal di Palembang. Askunu fi Palembang. Paham? Bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2. Oke. Kelompok terakhir dapat berapa? 10, Pak. 10. Oke, coba sebutkan 2 saja yang mungkin beda dengan yang teman-teman yang lain. Saya, Pak. Coba sebutkan diantaranya apa? Kaifa haluk. Kaifa haluk artinya Bagaimana kabar? bagaimana kabarmu? Min aina anta. Min aina anta, Dari mana asal? dari mana asal? Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Iya, betul. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Baik. Semuanya paham? Kosakata tentang perkenalan? Paham? Nah, sekarang yaitu tugas kalian adalah membuat dialog sederhana seperti contoh di video ini, tapi dengan versi kalian. Jadi namanya mungkin diganti dengan nama kalian. Ya, silakan kerjakan di dalam lembar kerja peserta didik yang Bapak bagikan tadi. Nanti setelah itu ke depan presentasikan atau langsung kalian percakapan, ya, yang bagus sesuai benar bahasa Arabnya akan Bapak kasih nilai 100. Siap? Oke, silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk membuat dialog sederhana. Kalau misalnya ada kesulitan, boleh ditanyakan dengan Bapak untuk menyusun kalimat bahasa Arab perkenalan. Boleh ya ditanya. Silakan kerjasama, saling bantu. Boleh dilihat di bukunya, kemudian dilihat juga kalau ada kamus di kamus, boleh. Ya, ditulis saja. Dari salam boleh ya, dari salam dulu, assalamualaikum, salam, kemudian tanya kabar, tanya nama, kemudian tanya dari mana asalmu, min aina anta atau anti kalau cewek. Awas jangan salah ya antara cowok dengan cewek atau laki-laki perempuan, itu beda, ada anta, ada anti. Kaifa haluka, kaifa haluki. Paham? Oke, silakan.
Oke, ini sudah. Oke, waktunya 3 menit lagi ya, silakan. Kalau yang sudah tidak apa-apa, boleh. Nah ini ya, ini tugasnya buat 4 sampai 6 kosakata. Nah, dialog ya. Kemudian kalian diskusikan dengan temannya untuk presentasikan ke depan dan berdialog di depan ya. Tidak harus banyak, yang penting dia kata-katanya betul, kalimatnya benar ya, dan ucapannya benar, karena penilaiannya itu dinilai dari pengucapannya yang benar. Kemudian ekspresi jangan lupa ya. Silakan, boleh. Mungkin sambil seolah-olah ketemu dengan orang baru, nah, boleh nanti di depan. 2 menit lagi, silakan. Ya, nanti diskusikan siapa yang akan maju ke depan. Ya, boleh. Ada yang sudah? Kelompok 1 bagaimana? Salimah sudah? Ya, Pak. Sudah siap? Iya. Oke, kalau sudah siap teman-teman, kita saksikan presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Nah, silakan ke depan. Ya, ke depan sini ya, ke depan sini, baris. Presentasikan dulu, nanti langsung percakapan ya. Perkenalan dalam bahasa Arab. Bil lughatil Arabiyah. Yang lain isma'u, dengarkan. Presentasi dulu boleh, nanti baru percakapan. Ya. Maju udah apa? Ya ini mendampingi temannya. Silakan. Ya silakan. Yang lain diperhatikan ya. Nanti kalau sudah gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk memaparkan materi yang telah kami dapatkan dan kami analisis dari video yang telah kami tonton. Dengan menonton video tersebut, kami banyak mendapatkan kosakata bahasa Arab yang sangat berguna untuk dipakai sehari-hari. Berikut yang telah kami analisis akan kami sebutkan adalah yang pertama yaitu masmuki yang artinya siapa namamu, yang kedua yaitu kaifa haluk yang artinya bagaimana keadaanmu, lalu ismi yang artinya nama saya, dan mi aina anta artinya dari mana, dan anamin artinya saya dari, ahlan wa sahlan artinya selamat datang, ahlan bik artinya sama-sama, dan mawi mahi wayatu apa hobi. Berikut itu adalah yang telah kami analisis. Kita akan lanjut ke kosakata yang telah kami buat. Dialog yang telah kami buat kami akan sampaikan dan kami akan. Oke, baik, kita kasih tepuk tangan dulu. Tadi sudah dapat banyak kosakata, sekarang mau dialog ya, dialog atau percakapan dalam bahasa Arab. Siapa yang mau dialog? Berdua. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Kaila. Pak Ismuki. Ismi Salma. Kaifa halu? Alhamdulillah bi khair wa anti? Bi khair alhamdulillah. Na'am ila liqa ila Kaila. Wa assalamu Salimah. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Baik, itu perkenalan singkat dari kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Ya, selanjutnya itu sudah bagus ya. Jadi
Dari materi yang didapatkan, kosakata yang didapat, kemudian yang dihafalkan dan dibuat dengan sama-sama menyusun kalimat sehingga terjadilah dialog percakapan perkenalan sederhana. Tadi menanyakan nama, menanyakan kabar, ya. Nah, oke, mungkin yang kelompok lain sudah siap untuk mempresentasikan hasil dari analisa video tadi. Kelompok 2 siap? Ya, silakan kita kasih upload. Hayya Natasofa. Oke, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan memaparkan diskusi kami dari hasil video yang kami amati, yang kami cermati, yang kami pahami. Berikut adalah kosakata yang kami diskusikan. Baik, dari video tersebut beberapa kosakata yang kami dapat diantaranya yang pertama yaitu ismi, artinya nama saya. Dan yang kedua, min aina anti, artinya kamu dari mana. Yang ketiga, ana min Palembang, artinya saya dari Palembang. Yang keempat, kaifa haluki, artinya apa kabar untuk perempuan. Yang kelima yaitu bi khair, artinya baik-baik saja. Yang keenam yaitu ahlan wa sahlan, artinya selamat datang. Lalu dijawab yaitu ahlan bik, artinya selamat datang juga. Lalu aina taskunu, artinya di mana kamu tinggal. Dan dijawab ana askunu fi Palembang, artinya saya tinggal di Palembang. Dan yang terakhir yaitu ilaliko, yang artinya sampai jumpa, dan dibalas ma'asalamah, yang artinya semoga keselamatan menyertaimu. Sekian dari saya. Selanjutnya adapun dialog yang telah kami buat dan akan kami paparkan pada, ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma ismuki? Ismi Sati wa anti? Ismi Seren. Min aina anti? Ana min Palembang. Syukron jazila. Afwan. Oke, kasih tepuk tangan. Kembali ke tempatnya. Oke, jadi itu tadi perkenalan sederhana, menanyakan nama, menanyakan tempat, dan ada kalimat ucapan syukur atau terima kasih, syukron jazilan. Nah, itu artinya kalian sudah memahami kalimat-kalimat apa saja yang ada dalam bahasa Arab untuk kalimat perkenalan. Selanjutnya, kelompok 3 sudah siap? Oke, silakan maju. Kita kasih semangat teman-temannya. Ayo. Semangat. Ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini adalah untuk memaparkan hasil dari diskusi kami setelah kami menonton video pembelajaran yang telah kita tonton bersama-sama tadi. Adapun kosakata yang telah kami peroleh ialah Ismi, nama saya. Ma ismuka, siapa namamu? Kaifa halu, bagaimana kabarmu? Bil khairin, baik alhamdulillah. Min aina anta, kamu dari mana? Ana min, saya dari. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan bika, nama saya. Atau selamat datang juga. baiklah. Sekarang kami akan memaparkan hasil dari dialog yang telah kami buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aanti tolidu jadidu. Naam. Ma itu mungkin. Ismi Ani wa anti. Ismi Kasi. Min aina anti kodami? Ana kodami min Palembang. Wa anti? Ana kodami min Solo.
Kelas? Sudah? Sudah, Kak. Oke, kasih tepuk tangan. Ya, baik, itu tadi ada beberapa kosakata yang dipaparkan dan sudah dapat banyak. Di antaranya juga ada kalimat yang lain dari teman-teman yang lain ya untuk perkenalan. Karena ada menanyakan anti tolibatun jadidah, apakah kamu seorang murid baru? Nah, itu kan pertanyaan perkenalan yang ingin kita tahu dia apakah tolibah baru jadidah atau lama seperti itu. Itu juga boleh kosakata seperti itu. Baik, kita kasih sabar lagi lah untuk kelompok 3 ini, keren ya. Ya, kelompok 4 sudah siap? Ya, silakan hasilnya presentasikan ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini sebagai kelompok 4 untuk memaparkan kosakata perkenalan beserta arti. Yang pertama ada kaifah halus, apakah bagus, alhamdulillah baik, alhamdulillah saya baik, bukti siapa namamu, bukti nama saya, apa nulis nama-nama, min aina anti, dari mana kamu, aina tadusina di mana kamu belajar, ma'ami dunia bukti apa di kamu, wa anta bagaimana denganmu, riwayatun apa hobi kamu, wa ana fatalin, aku juga demikian. Nilai Rukal, sampai jumpa. Ma'asalama, sampai jumpa kembali. Baik, berikut juga dialog dari kelompok kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Suci, Mas Yuki, Ismi Eka. Hai Pak Halu. Ana bi khair wa anti. Alhamdulillah khair. Tasyaratu bi ma'rifatika. Syukran. Ila likab. Ma'asalama. Silakan kembali ke tempat. Kelompok 4. Baik, kelompok 4 Masya Allah banyak sekali kosakatanya tadi ya. Bahkan disebutkan di sana menanyakan sekolah di mana, aina tadrus. Nah, itu untuk teman-teman mungkin bisa ditambahkan kosakata itu ya. Ada kalimat aina tadrus, di mana kamu sekolah atau belajar ya. Nah, dan tadi sudah Bapak perhatikan untuk percakapannya sudah lancar. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Arab, dalam peribahasanya manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Kalau kita tekuni, bahasa itu akan kita bisa. Yang penting pertama konsisten, yang kedua kita terus berulang-ulang, kita dialogkan, kita ucapkan, maka nanti akan bisa lancar seperti kelompok 4 tadi. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Bagus. Terakhir kelompok 5, jangan mau kalah ya, harus bagus juga. Silakan. Ya. Hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan memaparkan materi mengenai video ta'aruf yang telah kita tonton bersama-sama tadi. Dari video tersebut, kami telah memperoleh 9 kosakata. 9 kosakata tersebut akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama, Mas Muki, siapa namamu? Yang kedua, Kaifah Halu, bagaimana kabar? Bagaimana kabarnya? Yang ketiga, Min Aina Anta, dari mana asal? Aisyah Wassalam, selamat datang. Ahlan bik, sama-sama. Ismi, nama saya. Bi khair, baik-baik saja. Wa anta, bagaimana denganmu? Wassalama, sampai jumpa kembali. Baiklah, itu tadi kosakata yang telah kami peroleh. Selanjutnya kami akan membuat berdialog yang telah kami buat tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Nabila Oktarisma, Mas Muki. Ismi Anastasia Putri. Kaifah Halu?
Alhamdulillah bi khair. Kaifa halu anti? Alhamdulillah bi khair. Afwan ya putri, ta'akhratu al-yaum. La ba'sa ya bila. Syukran li annaki ataitu ala arrohbi wassalam. Oke, kasih tangan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada kalimat baru lagi ya dari kelompok 4, yaitu kata-kata ta'akhurtu. Jadi ada kata-kata saya terlambat. Nah, jadi tadi ada kalimat permintaan maaf. Berarti dia menggunakan kalimat uslub yang keempat tadi. Ada kalimat maaf. Jadi ta'akhurtu. Apa jawabnya kata temannya? La ba'sa. Tidak apa-apa. Oke, Bapak rasa kalian semua sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini. Untuk supaya kita semangat lagi, kita mengumpulkan konsentrasi dulu, ya. Nah, semuanya boleh berdiri. Kita tes konsentrasi. Siap ya? Ista'idtu, jawabnya ista'idna. Oke, ista'idtu. Oke, sekarang perhatikan kalau Bapak bilang ini kepala, tangannya di kepala. Fokus antara pandangan dengan telinga. Oke ya. Kepala dipegang. Pipi dipegang. Hidung dipegang. Dagu. Nah itu. Sekarang fokus melihat kegerakan tangan Bapak dan ikuti tangan Bapak sambil mendengarkan kalimat yang Bapak ucapkan. Siap? Kepala, pipi, hidung, telinga, kepala. Oke, iya, kepala. Di mana kepalanya? Oke. Ada yang tidak konsentrasi. Pipi, hidung, telinga, kepala, pipi, hidung, telinga. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan dulu. Semuanya senang? Kalau bahasa Arab senang apa bahasa Arabnya? Nafro, sama-sama. Kita nyanyikan lagu di sini senang, di sana senang dalam bahasa Arab. Siap? Ya. Oke, Wahid, Senin, Selasa. Sekali lagi satu tepuk tangan. Semuanya tenang. Baik, ayatullah wa thalibah. Sekarang karena kalian sudah paham kosakata, perkenalan, kemudian cara membuat struktur kalimat percakapan atau dialog dalam perkenalan sederhana, sekarang tugas kalian adalah menjawab, ada satu merefleksikan diri. Kita
agar kita lebih memahami lagi materi yang kita paparkan tadi, yaitu dengan Bapak akan bagikan ini soal ya. Oke, kita lihat di sini ada soal. Oke, refleksi. Apakah kalian memahami kalimat-kalimat ta'aruf tadi? Nah, Bapak akan uji kompetensi kalian dengan cara mengerjakan refleksi soal yang ada di layar berikut ini. Dan akan Bapak bagikan soalnya di sini, nanti dijawab ya. Ya? Ya. Oke, kerjakan ya. Waktunya ini silakan saling membantu ya. Untuk yang tadi, tugas yang tadi Bapak akan ambil ya, ya tentang dari hatinya. Tapi kalian menyatakan nah ini akan masuk penilaian dan tadi dibuat nomor 5 dan hasil presentasi dan tanggapan itu ya. Kalau misalnya tidak ada ada kesulitan, boleh ditanyakan sama Bapak ya. Tapi Bapak tidak akan kasih jawabannya. Bapak akan jelaskan, mungkin kalau kamu tidak paham soalnya, Bapak jelaskan. Atau kosakatanya pilihan gandanya boleh ya bertanya. Ya, nomor 5. Oke, kalimat ma'as-salaman merupakan jawaban dari kalimat. Nah, tadi kan ada 5 kan? Ada yang namanya usul penghormatan, ada minta izin, ada mengucapkan maaf, ada mengucapkan kalimat perpisahan. Nah, dari kalimat ma'as-salaman itu dia termasuk kepada kelompok yang mana? Seperti itu, ya. Kemudian pasangannya apa? Paham? Oke, silakan dikerjakan. Gimana
bisa kan? Ya, ada waktu. Lagi kita cek Masih 1D 2D awal jadi jangan lupa setelah nanti terada tahu ini jangan sampai hilang ya, jangan sampai ditinggalkan. Tapi kata-kata yang didapat harus kita ingat dan kita hafalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan. Kemudian kalian boleh juga mempraktekkan dengan teman kawan dengan berupa dialog dan dipraktekkan di sekolah di luar kelas boleh. Tapi lama-lama akan terjadi karena bahasa itu harus diucapkan berulang Oke, kalau sudah boleh kita koreksi. boleh. Supaya kita koreksinya itu adil ya, kita tukar antar kelompok. Boleh? Boleh ya, silakan. Ini dengan kelompok ini, itu dengan kelompok ini. Oke, kita berbahas. Pertama ada soal arti dari kata muka adalah apa dalam bahasa Arabnya? Jawabannya Siapa namamu? siapa namamu? Nah, kalau ada kata-kata semua itu nama jawabannya maka yang lain nama kabar angka ini ya adalah ya itu adalah siapa jawabannya B itu selanjutnya kedua jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini aina anta adalah apa? Ana min. Ketika tadi ada di dalam teks video kalimat pertanyaan min aina. Kalau kata pertanyaan min aina, jawabannya adalah ana Min. ya. Atau ana min aina, ana. Maka jawabannya betul adalah D. Siapa yang jawab D? Kami. Yang ketiga, arti dari kalimat ilaliko adalah Sampai jumpa. sampai jumpa. Jawaban yang betul C. Betul. Yang keempat, bahasa Arabnya perkenalan adalah ta'aruf. Ya, ta'aruf dalam bahasa Arab artinya Kenalan. lagi soal kalimat apa merupakan jawaban dari kalimat apa? Hilang. Jawabannya adalah orang mau berpisah kemudian dia mengatakan dalam bahasa Arab ilaliko, jawabannya mas. Sama. Silakan tulis bentuknya. Benar. Ya, kalimat 20. Ada yang ada? Kelompok kami. Oke. Dan silakan tunjukkan. Ya, kalian sudah memahami baik untuk kata dan juga
Lagi benar kok. Semuanya harus semuanya bisa. Nomor satu itu kan. Nomor 1 B. Siapa? Ini mana? Kak? Ada yang itu. Ya. Oke. Dari materi yang sudah kita jelaskan bersama berlatih bersama dalam perjalanan sederhana, Bapak ingin bertanya, apakah ada kesulitan untuk mempelajari materi saat ini? Tidak. Tidak. Luar biasa. Kaitannya dengan kalimat percakapan itu mungkin ada yang namanya nanti tata bahasa ya, atau disebut dengan qawaid lughatul arabiyah, kaidah dalam bahasa Arab. Misalnya menentukan kalimat subjek, predikat, objek. Misalnya kayak kalimat tadi, ana min Jakarta, itu harus full. Ana min Jakarta. Sebenarnya aina asdunu di Palembang. Maka itu harus strukturnya sesuai dengan subjek, predikat. Dalam bahasa Arab itu dikenal ada yang namanya fi'il, fa'il, maf'ul. Istilahnya sama kayak subjek, predikat. Nah itulah yang sudah kalian tadi buat tanya jawab tadi. Jadi yang A-nya itu sudah namanya kalimat sederhana dalam bahasa. Baik, untuk meyakinkan lagi materi ini sudah kalian kuasai, Bapak ingin meminta komentar dari kalian untuk pelajaran kita hari ini, apa saja kemudahannya, mungkin ada kesulitan juga apa misalnya dalam membuat kalimat tanda dan tanya ya. Boleh silakan perwakilan dari kelompoknya. Kemudahannya apa, kesulitannya apa? Silakan. Untuk masukan pelajaran berikutnya. Jadi nanti kita koreksi sama-sama, kita evaluasi apakah sudah bagus kita pembelajaran seperti ini sehingga kembali kita menangkap ya. Kenapa mungkin ada beberapa mungkin dengan memperbanyak menonton videonya, misalnya boleh ya. Silakan. Kalau ini ada. Kemudahan apa dalam pembelajaran materi saat ini? Kemudahan boleh. Silakan. Kelima tanggapannya. Kalau tidak ceritanya itu ada kesulitan dalam penyampaian Permasalahan katanya dalam bahasa Arab ya itu masih buntut bahasa kita ya. Karena kita akan bisa memahami kan? Tapi setidaknya kita terus berusaha. Oke, terima kasih ya. Berarti nanti kita perbanyak mengulang kalimat supaya lancar kita ucapkan. Oke, terima kasih banyak kalimat kemudahannya untuk materi ini ya, misalnya apa? Kan sebenarnya ya. Ada tulis semua. Gimana? mudah. Pemilihan ya, kayak kalimat kayak pahalu, kemudian alhamdulillah itu kayaknya nanti sering kita dengar. Mungkin pernah dengar mana di video atau di media sosial ya. Artinya kalian untuk menghafal bahasa, terutama bahasa Arab ya, boleh juga melihat video di media sosial tentang tema-tema pelajaran kita pada hari ini tentang perkenalan. Karena mungkin ada juga di media sosial yang lain ya, di video itu ada kenalan sederhana. Kalian bisa dengarkan kemudian hafalkan juga ulangi berkali-kali supaya lancar kemudian pahami baru dipraktekkan seperti tadi ya.
Oke, tuh. Anggapan kelompok dua apa? Maksudnya tanda bacanya bagaimana? Oh iya, misalnya kayak tadi kan kayak anggota atau dan mana dan penerapannya itu pasti kalau kita melakukan untuk anak berubah pakai kalimat nah baik kita akan coba mungkin pada nah kalau katakan bagaimana mengenali yang namanya kalimat besar dan juga baik selanjutnya misalnya Pak mudah-mudahan ya ada selain teknik dengan yang tiga mungkin ada apa kalau kita kayaknya harus ada kelompok 5 apa namanya? Kalau kemudahannya tuh Pak, kosakatanya tuh sederhana. Biasanya tuh cuma tentang nama, asal, umur, sekolah, dan lain-lain. Ya, Terus struktur kalimatnya tuh tidak terlalu sulit. Biasanya hanya 2 sampai 3 kata. Misal min aina anta dan masmuki. Ya. Terus kalau kesulitannya tuh huruf dan mahroj. Cara bacanya Pak, kan kalau misalnya kita ngomong bahasa Indonesia itu kata-kata ain dan qaf tuh jarang ditemui. Iya betul. Jadi pengucapan huruf-huruf hijaiyahnya ya, karena memang itu juga harus betul. Karena kalau misalnya kita menyebutkan kaifah haluk kok pakai oh nanti artinya beda. Kaf pakai oh beda ya. Contoh anta kita pakai ain anta nanti artinya beda. Maka mungkin makrotnya juga harus diperbaiki lagi. Oke, terima kasih masukannya semua. Jadi itulah kita bersama untuk pelajaran bahasa Arab nampaknya lebih banyak kemudahan ketika kita menggunakan video ya, karena kita lebih apa namanya ada satu mengekspresikan juga bagaimana cara berdialog. Biasanya mungkin tadi surat bapak jelaskan apa namanya tanda baca ya dan juga maksudnya per huruf ya nanti kita akan perbaiki di pelajaran yang akan datang agar supaya belajar bahasa Arab itu menyenangkan. Jangan sampai kita belajar bahasa Arab itu apa namanya susah ya. Karena sebenarnya ketika kita belajar bahasa Arab bisa dengan metode yang berbagai macam seperti tadi kita mengerjakan kelompok diskusi kemudian kita berdialog ya. Juga mungkin dengan bermain peran misalnya peran apa tapi dalam bahasa Arab bisa ya. Dan kita juga mungkin dengan cara kita mengubah tentang kalimat-kalimat bahasa Arab yang sudah ada, teks bahasa Arab, atau boleh diartikan
supaya kita bisa memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran melalui bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Itu ya, anak. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa selain bahasa internasional, bahasa Arab juga itu bahasa agama Islam, dan juga bahasa Quran, bahasanya juga bahasa hadis Nabi, juga kemudian bahasa dalam ibadah. Oh, jadi kalian sholat, maka dia menggunakan bahasa Arab. Itu berarti ya, maka kita harus biasakan dengan belajar bahasa Arab. Kata pepatah mengatakan, belajarlah bahasa Arab sehingga kalian itu nanti bisa memahami teks-teks agama seperti hadis ya. Karena kalau kita memahami teks agama itu dari bahasa terjemah mungkin kurang lengkap. Tapi kalau kita memahaminya dengan bahasa aslinya, kita akan tahu kata dasar daripada teks lebih mendalam maksudnya. Maka untuk hari ini, alhamdulillah semuanya sudah paham semuanya ya. paham Pak. Di masa-masa pengenalan, baik menyapa, kemudian menanyakan kabar, menanyakan tempat tinggal, menanyakan nama, ada menanyakan di mana tempat sekolahnya, di mana tempat tinggalnya. Kemudian ada yang tadi bertanya kalau terlambat, bagaimana caranya, atau kemudian kalau tidak harus marah-marah, kemudian setelah itu jangan lupa setiap selesai pembicaraan maka ditutup dengan kalimat terima kasih, syukur, kemudian juga kalimat perpintahan bilaniko dijawab dengan maaf. Masalah. Kira semuanya sudah paham? Paham. Hari ini bisa? Bisa. Dan kalau misalnya Bapak tanya di kemudian hari bisa, menjawabnya? Bisa. Insya Allah bisa. Baik, karena waktu juga yang menunjukkan kita di materi pembelajaran ini, 2 jam pelajaran, maka kita tentukan materi ini adalah materi yang bermanfaat untuk kita, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Yang bisa diterapkan dalam kehidupan Hari. Itu ya. Tujuh. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, maka juga menjelaskan beberapa manfaat belajar bahasa Arab dan juga jangan dilupakan dari kita belajar. Baik ya, itu saja ya. Baik, sebelum itu kita agar mendapatkan keberkahan dalam belajar bahasa Arab, karena belajar itu harus selain kita dengan usaha sendiri dan juga mohon tetap kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. untuk yang kita dapatkan ini bermanfaat untuk kita. Oke ya. Supaya sebelum kita tutup, mungkin kita akan agendakan pelajaran selanjutnya minggu yang akan datang, yaitu menyambung materi setelah perkenalan. Tadi ada disinggung oleh temannya ya tentang hobi dan profesi atau cita-cita. Nanti kita akan ke sana. Jadi kita akan mengenal beberapa pengetahuan tentang hobi, ya. Hobinya apa, ada yang membaca, segala macam. Kemudian juga tentang profesi, nanti akan jadi apa, dari polisi, dari tentara, tapi dalam bahasa Arab. Kemudian lagi nanti kita akan coba ibadah yang dulu kan tadi, nanti kita akan membaca video ya atau visual supaya kalian nanti tertarik lagi untuk mendengarkan bahasa Arab dari aslinya, pikirnya dalam bahasa Arab. Kemudian tadi Bapak tadi juga ulang saya misalnya untuk melakukan makhluknya ya. Baik, anak kira-kira hari ini belajarnya menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kira-kira hari ini belajarnya bermakna atau tidak? Bermakna. Kalau bisa
pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk diri kita, pribadi dan orang lain. Amin. Amin ya Allah. Alamin. Baik, untuk itu sebelum Bapak tutup, mungkin kita berdoa dulu agar pelajaran kita hari ini ada yang menempel di hati kita. Sampai kita belajar lewat dengan Bapak terus bersemangat dalam belajar bahasa. Hari ini mungkin kita hanya bisa mengucapkan bahwa kata, tapi kalau kita terus menerus sungguh-sungguh, maka insya Allah kita akan bisa banyak. Kata guru Bapak itu dalam Bapak belajar bahasa Arab, kalau kamu tidak menghafalkan 500 kata-kata, maka insya Allah bisa berkata-kata atau berdialog menggunakan bahasa Arab. Nah, tugas kalian adalah selain belajar dalam bahasa Arab juga jangan lupa ya perbanyak pendengaran kata-kata kita buat kamu bahasa Arab, kemudian di media sosial yang berbasis bahasa Arab dan video-video pendek ya bisa dihafalkan. Oke, paham ya? Paham. Siap saudara? Siap. Ya tentang nama manjata wajadah. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Kita semua berdoa. Bapak minta doa dengan membaca surat Al-Asr. Ya, Bapak yang pimpin ya. Pertama, wajib Isnin Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Dan anak-anak saja yang bisa sampaikan untuk kesempatan pelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat dalam bahasa Arab dan kita semua bisa membaca, menulis, maka sampai kita ini orang Islam, terutama yang mayoritas itu keduanya ada teks Arab. Kita juga yang menguasai bahasa. Dan untuk materi hari ini mungkin nanti di ya ini ya nanti kita sudah sama-sama mengevaluasi dan apa nah ini mungkin yang terakhir ya ada refleksi pembelajaran ya itu ada kamu belajar tentang apa kemudian kesulitannya nanti itu dituliskan nanti sebagai masukan Bapak mengevaluasi pada kita hari ini kemudian solusinya apa tadi kan kalau belajar ini solusinya bagaimana kemudian harapan ke depannya bagaimana nanti kalian tuliskan itu ada di sini. Iya. Ya. Ini nanti di rumah saja di luar. Jangan lupa ya. Nanti yang depan dituliskan supaya oke ya, baik. Nanti Bapak bagikan saja itu lembarannya. Jadi di sana ada refleksi kalian dan apa namanya evaluasi untuk Bapak. Apa saja kurangnya nanti dituliskan.
Dan nanti kalian kumpulkan dengan nanti sebagai bahan evaluasi pembelajaran di minggu yang akan datang. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Sangat menyenangkan. Semoga kalian semua menjadi orang yang sukses. Amin. Kalian semua menjadi orang yang pintar berbakat. Amin. Akan bisa juga kalian pergi ke anak. Amin. Gimana ya? Baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau sampaikan pesan sebelum Bapak tutup. Ada waktu kita masih 22 menit. Pesannya untuk pelajaran hari ini untuk Bapak ya. Mungkin jadi pesan pesannya ya. Pelajaran hari ini sangat bermanfaat, menambah pengetahuan dan juga wawasan. Lalu Bapak juga akan belajar terus dari kami. Pesannya semoga pelajaran ini kedepannya bisa bermanfaat untuk kita masa depan. Nanti mungkin pesan-pesannya ke Bapak semua bagaimana semoga kita semua bisa menjadi mereka yang benar. Ya, aku belum ya. Itu nadanya kita sudah selesai seperti ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga ini menjadi waktu yang kalian guna di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.